hebat mereka. Negara ini adalah milik seluruh putra putri bangsa Indonesia. Semua orang yang hidup di Indonesia harus taat hukum, patuh hukum. Jangan sampai kita justru dimonopoli oleh orang-orang yang mengatasnamakan kemuliaan Rasul SAW. Tujuannya adalah untuk memperbudak bangsa kita, bangsa Indonesia. Setuju? Mencintai Indonesia, bahkan mereka lebih mencintai bangsa Yaman. Oleh karenanya jika mereka merasa Yaman itu lebih barokah daripada Indonesia, kenapa mereka cari uangnya di Indonesia? Kenapa tidak kembali saja pulang ke Yaman? Kalau ada ketemu dengan yang seperti itu, bongkar. Ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah harus proaktif. Jangan sampai ada kepalsuan, upaya-upaya orang-orang tertentu, oknum tertentu yang ingin memperalat masyarakat yang awam. Tujuan mereka adalah ingin hidup mewah dan nyaman dengan cara membodohi masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Setuju bongkar? Kalau ada yang palsu bongkar saja. Mohon doa restu. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Salurkan donasi Anda ke rekening Bank BRI 6063010546475535 atas nama PPTQ Al-Waha. Terima kasih, ini bukan dawir Al-Habib. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan rezeki Anda. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, jihad-jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami telah kelompok manusia ini masih ada kepedulian kepada orang lain. Siapa? Al-Anbiya yang pertama para nabi, wal ulama yang kedua para ulama, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang soleh, yang taat, yang takwa. Yang ketiga wasyuhada'u, dan para syuhada termasuk pejuang bangsa. Jadi panjenengan sedoyo tidak usah nyari jauh-jauh ke sana kemari. Kalau panjenengan selama ini sering ziarah, cari-cari katanya, cari berkah dengan jarak ke orang-orang soleh di luar sana, jauh-jauh kemana-mana, ke luar provinsi, tapi orang gelem ziarah ning embah buyute sing padahal mereka adalah pejuang bangsa, pejuang yang telah memerdekakan kita supaya kita hidup nyaman, merdeka, tidak tertindas lagi. Tapi malah justru kita meninggalkan mereka, tidak peduli dengan mereka, bahkan kita diiming-imingi barokah oleh orang lain yang mungkin bukan asli bangsa
bangsa Indonesia. Bahkan mereka cenderung lebih cinta kepada bangsa Yaman, cenderung lebih cinta kepada bangsa asing, dan mereka memang banggakan seolah Yaman lebih barokah daripada Indonesia. Jika memang Yaman lebih barokah daripada Indonesia, sebaiknya mereka kembalilah ke Yaman, jangan nyari duit di Tegal. Betul? Jangan nyari duitnya di Indonesia, apalagi dengan cara menakut-nakuti bangsa Indonesia, dengan cara memeras, dengan cara memaksa, bahkan masuk ke rumah orang tanpa izinnya, kemudian mengambil barang orang lain. Itu namanya maling. Apa namanya? Maling. Saya bisa jamin, karena Rasul tidak mengajarkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mengajarkan itu. Sehingga ketika orang mau masuk ke dalam rumah orang lain, hendaknya mengucapkan tahiyat. Tahiyat itu salam, penghormatan. Lalu ketika sudah diizinkan baru boleh. Jangan kita baru salam, belum diizinkan masuk, kemudian kita selonong ke rumah orang. Tidak boleh, haram. Haram. Apalagi mengambil hak orang lain, barang orang lain. Hati-hati. Ya. Maka konsekuensinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha." Andaikan putriku sendiri, putrinya Rasul sangat dicintai oleh beliau, Sayyidah Fatimah binta Muhammadin, andai putriku yang bernama Fatimah, putriku sendiri mencuri, aku yang akan memotong tangannya, aku yang akan mengeksekusinya, bukan orang lain. Inilah ajaran Islam, ajaran tentang keadilan. Meski itu putri Rasulullah, bagaimana dengan orang zaman sekarang yang ngaku keturunan Rasulullah, kalau nyolong barang orang lain, barang orang desa apa nih? Kedung bungu, kalau nyolong beras wong kedung bungu, ya, yang nyolong ayam wong kedung bungu, apa mending nyolong rapi wong kedung bungu, tangkap ya. Betul? Ya, jare Kanjeng Rasul harus ada penegakan hukum. Ini negara Indonesia yang berjuang orang Indonesia, Mbah Buyut Panjenengan sampai meninggal. Mbah Buyut Panjenengan meninggal karena berjuang melawan penjajah, supaya kita anak keturunannya hidup terbebas, terlepas dari penjajahan. Tapi kalau Panjenengan mau-maunya diperbudak oleh orang yang tidak mencintai bangsa ini, bahkan memperbudak Panjenengan keturunan dari para pejuang seperti Mbah Yai Ishak dan yang lainnya, leluhur dari pejuang, tapi anak cucunya malah gelem diperbudak, berarti endi uceke, langka polo neng, ramanjingi polo, ranyandak neng polo, betul tidak? Yang Mbah Buyutnya berjuang melawan penjajah, tapi anak keturunannya kok gelem, kok senang diperbudak. Oleh karenanya, mulai saat ini bangkitlah wahai putra-putri Indonesia, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air, jangan mau diperbudak oleh orang yang tidak lebih mencintai Indonesia, bahkan mereka lebih mencintai bangsa Yaman. Oleh karenanya jika mereka merasa Yaman itu lebih barokah daripada Indonesia, kenapa mereka cari uangnya di Indonesia? Kenapa tidak kembali saja pulang ke Yaman? Udah langsung nggak pakai tanding alih, karena memang mereka banyak oknum-oknum yang seperti itu, sehingga saya merasa tadi kaget luar biasa. Itu banyak spanduk-spanduk, ya, spanduk sebagai bukti perlawanan putra-putri bumi pertiwi terhadap kezaliman dari oknum-oknum orang yang senantiasa mengatasnamakan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Embuh bener ora, andai benar sekalipun, andai benar sekalipun tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan mengambil hak orang lain, mengintimidasi orang lain, itu tidak dibenarkan di dalam syariatul Islam. Jadi kita tidak perlu, ya, diberikan, diiming-imingi barokah.
Sampai-sampai kita meninggalkan barokah dari orang tua sendiri. Kita cari barokah, kubur-kubur, bahkan kuburannya banyak yang fiktif sekarang ya. Banyak kuburan-kuburan fiktif dibuat, tujuannya supaya apa? Banyak yang jarang kemudian nyimpan kencereng. Jadi mereka itu mencari duit dari bikin kuburan palsu. Jangan mau. Kalau ada ketemu dengan yang seperti itu, bongkar. Ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah harus proaktif. Jangan sampai ada kepalsuan-kepalsuan, upaya-upaya orang-orang tertentu, oknum tertentu yang ingin memperalat masyarakat yang awam. Tujuan mereka adalah ingin hidup mewah dan nyaman dengan cara membodohi masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Setuju bongkar? Kalau ada yang palsu bongkar saja. Ini disaksikan teman-teman TNI Polri, mereka bisa ikut serta, ya. Apalagi ada tokoh-tokoh masyarakat yang tahu sejarah. Jika memang itu palsu, bongkar tidak apa-apa. Ya kalau sekarang tidak dibongkar berarti kita mendiamkan kebohongan. Ada orang yang memperalat umat tujuannya nyari duit. Jadi UUD-nya bukan undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit. Hati-hati, ya. Nah, kita kembali ke Sohibul Haul. Jadi kenapa kita menghauli orang tua kita? Haul itu tidak hanya diperuntukkan hanya untuk seorang alim ulama. Kita punya orang tua, seorang muslim, mereka wafat, kita bisa menghaulkan mereka. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh yang kita hadiahkan kepada mereka. Seperti bersedekah, kemudian mengkhatamkan Al-Quran, kita hadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah wafat. Kita menziarahi mereka. Kalau jauh dari makbaroknya, kita haulkan di tempat kita. Kita kirim hadiah dari doa, bacaan Quran, sedekah, zikir untuk mereka. Itu akan sampai dan bermanfaat. Dari mana asalnya? Asalnya sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, juga yang diamalkan oleh para sahabat. Di antaranya ada di dalam kitab Ar-Ruh. Saya bawa kitabnya Ar-Ruh saat ini juga, dipegang oleh munsyid saya. Kitab Ar-Ruh itu karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Kenapa saya bawa kitab ini? Karena ada sekelompok orang yang selalu jargonnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi kelakuannya suka membid'ah-bid'ahkan perilaku sunnah. Kita yang senantiasa bacakan Quran untuk ahli kubur, kata mereka tidak manfaat. Saya mau tanya, menurut panjenengan sedaya, bacaan Quran kita yang hidup nih dihadiahkan kepada ahli kubur, itu sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Apa buktinya? Buktinya tidak ada ahli kubur yang datang ning omah nagih endi kirimane kok durung tekan, betul? Itu berarti sampai kepada mereka. Karena kalau belum sampai mereka nagih, nanti datang ke rumah ngejemput. Ya, karena barangkali JNE-nya itu nggak pakai Google Map. Sampai. Dan apakah itu berkesesuaian dengan syariatul Islam, dengan ajaran Sayyidina Muhammad SAW? Ya. Mana dasarnya? Di dalam kitab Ar-Ruh. Di dalam kitab Ar-Ruh ini ada keterangan. Kitab Ar-Ruh ini karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masih bahasa Arab. Ya. Beliau ini murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Kedua orang ini adalah ulama yang sangat digandrungi oleh orang-orang Wahabi. Siapa itu orang Wahabi? Orang Wahabi ngakunya Salafi, padahal mereka Talafi. Salafi itu orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah orang yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Walladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Kemudian masa berikutnya yakni tabi'in, kemudian masa berikutnya yakni atba'ut tabi'in. 3 abad pertama Hijriah itu disebut salaf. Kalau orang zaman sekarang aku salaf, saraf. Saraf.
Kalau mereka merubah syariat, mereka berarti talaf perusak, bukan salafus soleh, tapi talafut toleh, perusak yang buruk kelakuannya. Mereka itu orang Wahabi sangat gandrung kepada Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi mereka mengatakan bahwa pembacaan Al-Quran yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU, oleh kaum Nahdliyin, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya yang ada di Indonesia tapi juga di mancanegara. Orang Ahlus Sunnah yang beneran Ahlus Sunnah tetap mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, karena mereka tahu riwayat-riwayatnya ada di mana para sahabat, di antaranya wakanatil ansar di dalam kitab ini, dan kebiasaan para sahabat Ansar. Lafaz kana kemudian disandingkan dengan lafaz al-ansar, itu menunjukkan makna tikrar. Kebiasaan para sahabat Ansar, idza mata ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka ada yang meninggal, maka ikhtalafu ila qabri akhihi, mereka akan bergantian, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok datang ke kubur saudara Ansar yang telah meninggal tadi. Untuk apa? Yaqra'una indahul qur'ana, mereka berkelompok-kelompok untuk membacakan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk ahli kubur atau orang yang telah wafat tersebut. Ini kebiasaan para sahabat Ansar. Para sahabat Ansar bergurunya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tidak mungkin para sahabat Ansar melakukan itu jika tidak ada ajaran dari Rasulullah. Maka berarti Rasulullah juga mengajarkan tentang membaca Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk ahli kubur. Oleh karenanya diamalkanlah oleh para sahabat. Betul tidak? Betul tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi sarang-sarang. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu. Lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu. Hanyalah dirimu yang kami rindu, hanyalah dirimu yang kami rindu. Ahmad ya, sarang-sarang ibu. Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Salawat untukmu sepanjang waktu, salawat padamu pengobat rindu. Salawat untukmu sepanjang waktu, salawat padamu pengobat rindu. Terimalah cintaku ya Rasulullah, terimalah cintaku ya Habibullah. Bersama-sama Ahmad ya Habibi,
salam alaika habibi Ahmad ya habibi habibi salam habibi salam alaika Lalu haul sendiri dari mana asalnya? Kok para ulama NU selalu dihaulkan, para ulama Ahlus Sunnah selalu dihaulkan, orang-orang tua yang sudah lebih dulu wafat yang mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa dihaulkan? Apakah orang NU itu mengikuti selain Rasul? Seperti halnya yang dituduhkan oleh orang Wahabi. Seringkali kalau kita ada yang meninggal kemudian ditahlilkan, di sini ditahlilkan nggak? Berapa hari biasanya? 3 hari, kemudian 7 hari, 40, terus 100, terus setahun, ya. Nah, haul dari mana asalnya? Orang Wahabi menuduh kita mengikuti kebiasaan Hindu. Saya sudah cross check langsung. Jadi kepada pendeta-pendeta Hindu, entah pendeta Hindu India atau pendeta Hindu Bali, karena saya sering beberapa kali diminta tausiah dan doa lintas agama. Yang tausiah saya sendiri, yang doa juga saya yang mimpinnya. Tapi yang hadir itu para pendeta lintas agama, entah dari Nasrani, ya, dari Katolik, dari Protestan, ada yang dari Hindu, yang dari Buddha, yang dari Konghucu, ngumpul tuh. Pada sesi makan, saya tanya, ngobrol, Bobo, saya mau tanya, iya Said, ada apa? Apakah di Hindu itu ada doa untuk mayit selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, ada tidak? Oh, enggak ada. Sedekahan, barangkali sedekahan 3 hari dari kematiannya tuh, selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, enggak ada. Yang ada di kami itu perayaan Sajdah. Sajdah itu kalau sekitar 8-12 tahun si mayat itu sudah dikubur, ya, maka kemudian akan ada perayaan seperti kalau kita mah kurban. Jadi motong kerbau kah, kemudian dilarung atau dibakar, yang tujuannya adalah untuk menjadi persembahan kepada Dewata pada saat si mayat itu ruhnya akan ke nirwana, ya. Ke nirwana itu mau ke surga. Jadi persembahannya itu katanya. Jadi nggak ada yang 3 hari, 7 hari, nggak ada. Nah, jadi jawabannya dari mana dong? Kebiasaan para kiai NU mentahlilkan orang yang telah wafat selama 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari dan selanjutnya. Ternyata ada di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz kedua karya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an, ada keterangan yang dinukil dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwasannya kata Sayyidina Umar, annas shadaqata ba'da dafni, sesungguhnya sodakoh setelah penguburan si mayat, maka yabqa thawabuha, akan tetap mengalir pahalanya kepada si mayat ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari kemudian. Was-shadaqatu fi thalathati ayyamin, dan sodakoh di 3 hari pertama atas nama si mayat yabqa thawabuha ila 7 ayyamin, akan tetap mengalir kepada si mayat pahalanya selama 7 hari. Lalu was-shadaqatu fis sabi'in, dan sedekah di hari yang ke-7-nya yabqa thawabuha ila 25 yauman atau ila 25 yauman, akan sampai pada hari yang ke-25-nya. Makanya ketika saya di Turki itu kalau tahlilan ada hari ke-25. Kalau di kita tidak apa-apa karena tahlil bukan kewajiban.
Awas, hati-hati, jangan sampai kita nggak punya apa-apa, ora duit, ora duit apa-apa, kemudian maksain sampai ngilih-ngilih, sampai minjem-minjem, sampai susah payah demi tahlilan. Gak usah seperti itu. Sudah, kita keluarganya saja yang datang ke kuburan kemudian ziarah kepada orang tua kita setiap hari, ataupun kita membacakan Al-Quran setiap hari yang kita hadiahkan kepada orang tua kita. Sedekah sebisa kita saja kalau kita mampu. Itu adalah bakti kita kepada orang tua kita. Jangan ngasih duit kepada orang kalau orangnya baru datang mengintimidasi kita atau nakut-nakuti kita dengan kualat. Itu nggak akan jadi pahala. Yang ada malah justru kita kesulitan. Kita harusnya bisa hidup tenang damai, malah justru kita memberi kepada orang lain padahal kita saja tidak bisa memberi kepada tetangga dan kerabat kita. Jangan mau mulai sekarang diintimidasi oleh mereka. Mulai saat ini waktunya melawan. Apa? Melawan. Lawan. Itu kezaliman, tidak boleh dibiarkan, jangan dibiarkan. Bahkan kalau ada orang yang masuk ke rumah kita kemudian ngambil harta kita, tangkap. Apa? Tangkap, serahkan ke kepolisian, proses. Ini kejadian nyata. Belum lama nih, belum 1 bulan, di Cikarang ada Habib yang ngambil, yang nyolong motor. Ada di Cikarang. Saya waktu itu pas tausiah di sini, di mana? Kajenengan. Saya pas tausiah di Kajenengan, saya kemudian dihubungi oleh jamaah saya di sana. Sayyid, ini ada kasus katanya di Cikarang. Kenapa? Ada Habib nyolong motor kemudian ditangkap dan diamankan di rumah kepala desa. Warga bingung, ini kan Habib kemudian nyolong motor, gimana ini dilepaskan apa gimana? Kata saya, ini masih di rumah kepala desa nih, waktu itu masih di rumah kepala desa. Kata saya, panggil Kapolsek, kemudian angkut orang tersebut, proses hukum. Negara ini bukan milik mereka, negara ini adalah milik seluruh putra putri bangsa Indonesia. Semua orang yang hidup di Indonesia harus taat hukum, patuh hukum. Jangan sampai kita justru dimonopoli oleh orang-orang yang mengatasnamakan kemuliaan Rasul SAW. Tujuannya adalah untuk memperbudak bangsa kita, bangsa Indonesia. Setuju? Jadi kalau ada yang masuk katanya di sini sudah puluhan tahun, ya, Pak jangan di depan Bapak ini, Mas sendal jangan di atas Mas, aduh nggak sopan, jangan di bawah aja. Sendal saya, mentang-mentang sendal saya, itu kan, jangan, nggak sopan ya. Bahkan saya minta, saya dari rumah pun menyampaikan kepada panitia melalui Umi, melalui istri saya, tolong nggak usah berebut cium tangan kepada saya. Kenapa? Yang lebih berhak untuk dicium tangannya, untuk dihormati oleh panjenengan adalah guru-guru panjenengan di kampung ini. Betul? Yang ngajarin alif, ba, ta, ta, sampai bisa fasih baca Quran itu saya apa kiai kampung? Yang ngajarin wudhu dengan benar sampai bisa sholat dengan tertib dan benar itu saya apa guru panjenengan di kampung? Guru di kampung. Jadi mereka yang punya jasa yang besar menjadikan panjenengan orang-orang yang taat, yang bertakwa, mengajarkan akhlak yang mulia. Itu kiai-kiai, ustadz-ustadzah, guru-guru di kampung, mereka yang lebih pantas untuk panjenengan hormati, bukan saya. Betul? Jadi nggak usah rebutan cium tangan gurumu saja, jangan saya. Saya tidak ridho kalau panjenengan rebutan cium tangan ke saya, tapi ke kiainya cuek, ke kiainya, ke ustadznya cuek. Jangan begitu, ya. Saya ini cuma paling setahun sekali, itu pun kalau tiap tahun saya diundang. Tapi kalau cuma sekarang berarti seumur hidup ya cuma sekali sini, gitu kan? Masanya cuma seumur hidup sekali panjangan langsung bisa menjadi orang yang faqih, yang alim, langsung bisa fasihah baca Qur'annya, langsung bisa ngerti fikihnya. Enggak, nggak mungkin. Bahkan andaikan panjenengan ini turunan Rasul sekalipun, andai panjenengan ini turunan Kanjeng Rasul, nggak mungkin lahir cerot langsung alim, enggak. Betul tidak? Ada enggak turunan Rasul yang cerot lahir kemudian langsung alim, langsung faqih, ada apa enggak? Nggak ada, kecuali orang bikin-bikin cerita palsu. Ada anu lahir langsung alim, pret apa? Pret. Iya.
Nah, orang biasa aja untuk menjadi alim pakai harus jadi kutu buku. Kalau orang seperti itu ngaku serot langsung alim, itu namanya kutu kupret. Betul? Kutu kupret. Di dalam peribahasa Arab ada begini, al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus dikasab, bukan karena nasab. Tapi sekarang beda, orang kasab pakai nasab, ya, nganggo nasab kanggo nasab. Orang sekarang modalnya nasab, tujuannya ngasab, nyari duit, ngancolong datang ke gedung ungu. Nyari apa? Beras, nyari duit. Tujuannya untuk penghidupan yang mewah, yang mereka ingin nyaman, padahal mereka bisa bekerja, mereka masih kuat, masih rosa tenagane. Kalau orang-orang seperti itu, siapapun orangnya, masih punya tenaga yang sehat, bisa bekerja, tapi malah minta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, minta-minta untuk kekayaan, minta-minta untuk kemewahan, minta-minta karena kemalasan, malas bekerja, malas kasab, maka haram hukumnya, kata Rasul SAW. Haram. Baca hadisnya, masa ngaku turunan Rasul, gak baca kitabnya, gak ngaji. Makanya kalau nggak ngaji, mau siapapun mau turunan Rasul, ya bodoh. Pekok, ngerti pekok? Pekok. Tetap harus ngaji. Dan meskipun ngajinya kepada yang bukan dzurriyyah Rasul. Kalau kita nih dzurriyyah Rasul, kalau gitu kan, kita nih seorang sayyid, kita nih seorang syarif, kemudian kita nggak bisa tentang fikih, nggak ngerti tentang agama, nggak bisa baca Quran, maka datanglah kepada guru ngaji, datanglah kepada orang alim, kepada ulama, meskipun mereka bukan turunan Rasul. Jangan ini mentang-mentang saya ini turunan Rasul, saya ini sayyid, saya ini syarif, nggak pantas saya belajar kepada kiai, nggak pantas saya belajar ke ulama kampung. Tuman, ya, belajar. Dan ketika kita belajar, meski kita ini seorang sayyid, meski kita seorang syarif, lantas kita berguru kepada bukan keturunan Rasul, tetap kita harus hormat kepada orang alim. Kenapa? Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasul, ahlul bait Rasul. Ahlul bait Rasul, pamannya Rasul itu ahlul bait Rasul, sepupunya Rasul masuk ahlul bait Rasul, datang ngaji kepada sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit ini orang alim, sejak muda dididik oleh Rasulullah sampai alim. Oleh karenanya beliaulah yang mendapatkan mandat untuk melakukan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang mimpin anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Tamim Ad-Dari, para hufazul Quran. Yang mimpinnya sahabat Zaid bin Thabit, alim luar biasa. Sahabat Abdullah bin Abbas didikan Rasul pun tetap datang ngaji kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ketika di depan rumah, sudah sampai di depan rumah sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid ada pembantunya. Pembantunya sedang mempersiapkan hewan tunggangan beliau, entah kuda ataupun keledai, bukan kedelai. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Abbas berkata, wahai paman, apakah Sayyidina Zaid akan pergi keluar? Ya betul wahai anak paman Rasul. Bolehkah saya, kata sahabat Abdullah bin Abbas, bolehkah saya mempersiapkan tunggangan beliau hingga beliau keluar? Saya ingin menyambut beliau dan mempersiapkannya. Biarlah saya, kata pembantu itu. Tapi mohon maaf paman, saya ingin mendapatkan keberkahan. Baiklah wahai anak paman Rasul, jika engkau memaksa, silahkan. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas mempersiapkan hewan tunggangan untuk sahabat Zaid bin Thabit yang alim tersebut. Pada saat sahabat Zaid bin Thabit ini keluar, lantas kemudian beliau, sahabat Abdullah bin Abbas, meraih tangan sahabat Zaid bin Thabit dan mengecupnya.
Mengejutnya bukan disimpan di kening, bukan disimpan di pipi. Awas anak-anak sekarang kadang cium tangan orang tua bukan dicium tapi disimpan di kening. Aduh pusing. Kadang disimpannya di pipi gitu kan. Begitu. Nggak sekalian dibokong aja gitu. Ya. Dicium tangan orang tua kita tuh ya. Kemudian lalu sahabat Zaid bin Thabit sontak kaget. Wahai anak paman Rasul, kenapa kau berperilaku demikian? Jawaban sahabat Abdullah bin Abbas, seperti inilah apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, bagaimana kami bersikap kepada orang-orang alim di antara kami. Mendengar jawaban yang bijak seperti ini, sahabat Zaid bin Thabit kemudian meraih tangan sahabat Abdullah bin Abbas yang lebih muda tersebut dan menciumnya, seraya berkata, seperti inilah pula Rasulullah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami bersikap kepada ahlul baitnya. Demikianlah sikap yang sama-sama tawadu, sikap yang hebat luar biasa di antara mereka itu di zaman para sahabat. Tapi kenapa sekarang banyak orang-orang, bukan sedikit, banyak dan berkelompok. Buktinya juga pada saat dawir, pada saat malak ke masyarakat itu juga berkelompok-kelompok, betul ya? Datang ke rumah-rumah berkelompok-kelompok. Katanya sudah puluhan tahun orang sini dijadikan sebagai sapi perah. Katanya. Apalagi kalau mau haul sudah 2 minggu itu tiap hari katanya berdatangan sampai ratusan orang. Informasi yang saya dapatkan demikian. Betul tidak ya? Bolehlah bicara. Speak up, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa di sini. Karena barusan saya diberitahu seperti itu. Sudah berapa puluh tahun ya? 20 tahun. Puluhan tahun, Masya Allah. Warga sini sudah puluhan tahun dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu demi tujuan untuk memeras, untuk mengambil kekayaan, mengambil harta warga sini untuk mereka gunakan dengan tujuan untuk kesenangan mereka sendiri. Maka selama ini berarti leluhur panjenengan, kakek buyutnya panjenengan sedih. Apalagi yang mereka hidupnya ketika hidupnya dulu mereka melawan penjajah. Mereka bertujuan agar kita anak cucunya ini hidup dalam keadaan merdeka, tidak terintimidasi, merdeka, tidak diperbudak. Tapi kalau kita sekarang sudah puluhan tahun diperbudak, maka mereka akan merasa sedih. Oleh karenanya jangan mau lagi diperbudak. Sudah saatnya sekarang warga Kedung Wungu ini merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Serang-serang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia dambaanku Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat bertemu, ku harap dapat syafaatmu Nabiullah
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله والحمد لله Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Rabbi inni ya sifatil aliyah qa'imun bil ghina uridu adiyah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah subhanallah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenang, tenang. Ya. Belum. Barusan suaranya seneng nggak? Bagus nggak? Siapa? Nggak tahu. Masya Allah. Mas, berdiri. Ganteng apa enggak sebenarnya? Iya. Ada yang mau nggak? Oh, ada katanya. Ya. Ini belum pada kenal, Masya Allah. Coba Mas perkenalkan diri, siapa nama jenengan? Nama saya Fajar Sayyid. Fajar apa? Fajar Ahbadur Rasul. Asli dari mana? Asli Gantungan dari negara. Wow, dewek. Masya Allah. Ternyata ini adalah finalis Syair Ramadan di Global TV ya. Ini pemenangnya nih orang Jatinegara orang Gantungan. Jadi ternyata ini putra dari wilayah sini. Itu ibunya ada ya. Ini adalah artis. Biasanya dulu juga seringkali ngisi mengiringi di acara Damai Indonesiaku di TV One. Tapi pada saat masa Covid dia beralih kegiatan, beralih fungsi menjadi virus corona. Nah sekarang sering kemana-mana ya. Ini ternyata putra daerah. Jadi finalis Syair Ramadan di Global TV dan biasa ngisi juga dulu di TV One di Damai Indonesia tuh. Alhamdulillah. Suaranya enak. Kita tes lagi. Tes ombak. Ya. Ketemu Jatinegara, ibu-ibunya cantik jelita. Jika ibu bersedia, maukah ibu jadi mertua? Maukah ibu jadi mertua? Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah Wa bil hadi
Bapak ibunya rajin mengaji, apalagi para ukhti, bolehlah satuku jadikan istri, bolehlah satuku jadikan istri. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin. Aduh ibu yang pakai Ya Allah, mbak. ya Allah, segar nggak apa-apa dah. Astagfirullah, gadis 45 balik masih masih segar saya nggak apa-apa. Astagfirullah. Aduh ibu yang pakai aku mau bilang I love you. Allahu Akbar. Di bocah kesurupan gini kuburan. Sungguh mati aku padamu, sampai mati ku tunggu janda. Sampai mati ku tunggu jandamu. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Selamat siang hai para janda. Astagfirullah, Ini katanya kebanyakan baik. janda. Yang janda ngacung. Cekong mbak, cekong mbak. Selamat siang hai para janda. Jangan cemberut nanti cepat tua. Kalau nggak sempet dilamar duda, saya siap cari yang kedua. Saya siap jadi yang kedua. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kok kayaknya semangat kalau sudah dipanggil janda-janda ini. Yang janda merapat. Ya Allah, di janda-janda senang sekali dipanggil-panggil. Ya, apalagi yang manggilnya ganteng, masya Allah ya. Masa mau cantik. Kita lanjutkan tadi atar sahabat Umar terlebih dahulu. Sodakoh setelah penguburan mayit maka akan terus mengalir pada si mayat pahalanya sampai 3 hari. Sodakoh di 3 harinya akan mengalir kepada si mayat pahalanya sampai 7 harinya. Dan sodakoh di hari ke-7-nya akan sampai terus kepada si mayat pahalanya mengalir sampai hari ke-25-nya. Dan sodakoh di hari ke-25-nya ya buqa ila arba'ina yauman akan terus mengalir kepada si mayat sampai 40 harinya. Was sodakotu fil arba'in, dan sodakoh di hari yang ke-40-nya ya buqa ila mi'atin akan terus mengalir kepada si mayat sampai hari yang ke-100-nya. Wong kene ngarani apa? Nyatus apa natus? Nyatus. Sampai nyatusnya, sampai hari ke-100 dari penguburannya. Was sodakotu fil mi'ati, dan sodakoh di hari yang ke-100-nya ya buqa ila sanatin akan terus mengalir sampai 1 tahun dari penguburannya. Was sodakoh fis sanati, dan sodakoh di saat sudah setahunnya yakni saat haulnya ya buqa ila alfi amin akan terus tetap mengalir pahalanya sampai 1000 tahun yang akan mendatang sekalipun. Manfaat bagi ahli kubur tentang sodakoh yang dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahih dengan derajat-derajat hadis yang sahih. Di antaranya jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftilitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, apa yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, na'am, ya bermanfaat. Laki itu menimpali, melanjutkan kalimatnya, fa inna li makhraman,
karena sungguhnya aku punya sebidang kebun ya Rasulullah. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka persaksikan ya Rasulullah, saksikan saat ini pula aku sedekahkan kebunku, milikku, bukan pemberian dari orang tuaku, bukan warisan dari orang tuaku, tapi hasil kinerjaku sendiri aku sedekahkan atas nama almarhumah ibuku. Inilah anak yang berbakti, mereka tetap bersedekah kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya yang telah wafat. Sampai hada hadithun sahihun, ini derajat haditsnya, derajat hadits yang sahih. Oleh karenanya bersedekahlah atas nama orang tua kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan pikiran kita, setidaknya kita bersedekah dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir. Apakah zikir itu dinilai sedekah? Ya, dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menyatakan, inna likulli tasbihatin sedekatan, sesungguhnya bagi setiap kalimat tasbih subhanallah yang kita utarakan itu bernilai sedekah. Wa likulli tahmidatin sedekatan, bagi setiap kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu bernilai sedekah. Wa likulli takbiratin sedekatan, bagi setiap kalimat Allahu Akbar, tapi beneran Allahu Akbarnya zikir, bukan Allahu Akbar demo Allahu Akbar, bukan begitu ya. Zikir Allahu Akbar, kemudian itu akan dinilai sebagai sedekah. Walikulli tahlilatin sedekatan, bagi setiap kalimat la ilaha illallah itu akan bernilai sedekah. Oleh karenanya pada saat tahlilan kita rangkai semuanya menjadi sebuah ratib, menjadi sebuah rangkaian zikir. Di antaranya ada tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian juga alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Kemudian juga ada tahmidnya, ada tahlilnya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, makanya disebut tahlilan. Tapi isinya bukan cuma kalimat la ilaha illallah, isinya komplit, termasuk ada juga bacaan Al-Quran, termasuk apa yang diwasiatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Di antaranya masih ada di dalam kitab ini. Ini adalah ulama, karya ulama yang sangat dibanggakan oleh orang Wahabi yang anti tahlil, Wahabi yang anti pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur. Ternyata ulama kebanggaannya di dalam kitabnya ada meriwayatkan riwayat para sahabat, riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Di antaranya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, berwasiat kepada keluarganya, idza kana mutu, jika kelak aku telah meninggal, kemudian tumadafan tumuni, lantas kemudian kalian sudah menguburkan aku, maka faqumu haula qabri, berdirilah kalian di samping, di sekeliling kuburku, kemudian faqra'u inda ra'si qabri, bacakan di bagian kepala kuburku dengan apa? Di Fatihatil Baqarah, dengan awal-awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah ayat-ayat pembuka daripada surah Al-Baqarah. Wa inda rijli qabri, dan di bagian kaki kuburku, bi khawatimiha, dengan akhir-akhir ayat-ayat terakhir, ayat-ayat penutup daripada surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Karena apa? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi hakada, karena aku mendengar langsung Rasulullah berwasiat dengan hal yang serupa. Berarti membacakan kalimat-kalimat tersebut, ayat-ayat tersebut untuk ahli kubur, itu mengikuti sunnah sahabat, dan sahabat berarti mengikuti juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengikuti ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, kita gondelan kepada syariatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, nggak usah cari yang lain, cukup kita gondelan dengan isi sarungnya kiai NU. Cukup gondelan dengan isi sarung kiai NU. Ngapa ora? Oh, isi sarungnya kiai NU. Apa? Dudu singgupan kabeh. Isi sarung kiai NU itu kitab. Kok kitab? Dulu belum banyak yang jualan tas. Kiai-kiai zaman dulu mungkin juga nggak punya uang untuk beli tas. Adanya kain sarung.
Ketika kiai-kiai mau ngajar ke kampung-kampung keliling, ngaji rutinan, mereka akan membungkus kitabnya itu dengan kain sarung, kemudian diikat, kemudian diselempangin. Kalau sekarang ada namanya waist bag, ya, tas selempang dada. Oh, zaman dulu GMU sudah pakai itu, tapi kain sarung. Maka isi kain sarung kiai itu adalah kitab. Kenapa kitabnya kok dibungkus dengan kain sarung? Karena kitab zaman dulu tidak seperti kitab zaman sekarang yang sudah dijahit dan dilem seperti ini. Kalau zaman dulu kitabnya korasan, saya masih punya kitab-kitab yang korasan lembaran-lembaran gitu kan, masih bisa copot-copot. Jadi kalau jatuh rigel nanti akan gelaratan. Oleh karenanya dibungkus dengan kain sarung. Jadi apa yang saya maksud, tetap gondelan dengan isi sarung GM itu apa maksudnya? Kitab itu sing penting gobal gabel. Harus bahaya sih teman. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimakumullah ayyuhal ikhwah. Saya jadi teringat kembali ya, masih kayaknya nggak ridho, nggak tega. Masyarakat di kampung sini diperbudak selama ini puluhan tahun. Masyarakat di kampung ini, di desa ini diperbudak puluhan tahun. Bahkan kenapa mau diperbudak? Ternyata tadi sempat ngobrol, sempat ngobrol. Masyarakat tuh takut kualat, betul ya? Ternyata diintimidasi, ditakut-takuti dengan kualat. Kemudian juga mereka selalu ngobrol janji syafaat. Kalau nggak ngasih duit, nggak dapat syafaat. Kalau negur Habib itu kualat. Sampai ada Habib di Solo di panggung bilang, orang zaman sekarang, umat Islam zaman sekarang sudah berani negur Habibnya. Kalau umat ini sudah berani negur Habibnya, maka hancurlah umat ini. Sing hancur ndase Irak. Ya, wis ngomong baiklah, tak tantang debat ilmiah dengan saya. Nah kalau sekarang umat ini dilarang untuk menasehati Habib oknum Habib, menegur oknum Habib, melawan kezaliman yang dilakukan oleh oknum Habib, atau bahkan mengkritik kesalahan-kesalahan yang keluar dari syariat yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib. Kalau umat ini tidak diperbolehkan, bagaimana jadinya? Ya, bodoh semua, betul tidak? Lalu kalau Habibnya yang sesat, apa harus diikuti? Tidak. Ada Habib Assegaf, orang Surabaya, itu jadi pastor, jadi pendeta. Sekeluarga murtad, mau ikutan? Apa enggak? Ayo, barokah. Ada di YouTube juga ada. Langsung dia mengungkapkan bahwa dia itu Kristiani sekarang. Assegaf Habib jadi pendeta. Ada yang mau ikutan nggak? Barokah, ayo, jamin surga. Surga das mau peyang. Ya. Atau ada diskotik di Jakarta namanya diskotik Tanamur yang punya Habib marganya Al-Hadi. Siapa? Suami Ratna Sarumpayat yang sempat ngaku dipukuli, diintimidasi, padahal habis operasi plastik. Ya, mereka. Itu di Jakarta ada. Itu sudah lama diskotiknya, termasuk diskotik yang besar, namanya Tanamur, punyanya Habib Marga Al-Hadi. Kira-kira mau nggak mabok di sana? Barokah. Dapat syafaat kalau masuk di situ. Ayo. Kan goblok temen kalau etikotnya seperti itu. Ya, nggak bisa demikian, nggak bisa. Umat ini harus dicerahkan, umat ini harus dibebaskan daripada perbudakan. Betul tidak? Jadi tidak benar kalau ada oknum-oknum Habib yang mereka melegalisir, membenarkan kejahatan-kejahatan, termasuk pertentangan dengan syariat atau bahkan kezaliman yang dilakukan terhadap umat dengan mengutip dalil. Mereka seringkali mengutip dalil, pakai dalil. Orang-orang awam, sing awam kayak orang ngerti, ya.
asal muni ini wah bahasa Arab wis langsung nggih manut. Kadang orang-orang kita, orang-orang kampung kan, ada orang Arab lagi berantem saja atau lagi ngomong reportase kemudian diamini amin amin, padahal lagi ngomong ngobrol biasa. Orang lagi berantem amin amin, disangkanya lagi berdoa, padahal lagi berantem, lagi tukaran. Wong Arab lagi tukaran diamini, yang disangkanya wah ini cucu Rasul katanya. Masya Allah. Kenapa kok dibilang cucu Rasul? Ya irungnya mancung sih bangir katanya. Lah wong tak juga mancung gitu kan. Abu Lahab, Abu Jahal juga ya Arab seruat kode baik, tapi nggak berarti itu mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Ada orang mengutip menggunakan dalil, pakai dalil untuk memonopoli orang-orang awam itu pakai dalil. Orang awam asal munine bahasa Arab disangkanya bener baik. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran, betul dalam Al-Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mungkin sering kita mendengar dari lisan mereka dengan tujuan supaya kita manut kepada mereka, diperbudak seperti sapi perah. Apa yang mereka inginkan kita harus memberikannya, harus memenuhi segala bentuk keinginan mereka. Apakah benar? Apalagi kalau mereka melakukan tindakan yang di luar syariat, bertentangan dengan syariat, kemudian kita sungkan untuk menegur mereka. Mereka ngambil harta kita sampai manuk-manuk ya. Ada yang manuknya, burungnya katanya diambil di sini. Betul tidak? Hah? HP, Masya Allah, na'udzubillah, inna lillahi. Handphone, jam. Anak si Rabine di embat orang. Ada. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, mereka menggunakan petikan ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Apakah benar kalimat tersebut adalah legalitas kebolehan orang-orang yang mengatasnamakan keturunan Nabi untuk melakukan tindakan di luar syariat atau bahkan melakukan intimidasi atau mengambil hak orang lain dan menzolimi orang lain? Apakah ayat ini sebagai pembenaran untuk tindakan-tindakan yang di luar syariat? Ternyata bukan.